Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke materi, perkenalkan nama saya Wanda Nova Anissa, nomor absen 24, dengan nomor induk mahasiswa 193141014 dari kelas 2D3. Pada video ini, saya akan membahas pengendalian tekanan mata kuliah praktikum pengendalian proses. Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu elemen-elemen sistem pengendalian tekanan dan variabel-variabelnya. Yang pertama, manipulated variable atau MV merupakan input dari suatu proses yang dapat diubah-ubah besarnya supaya PV sama dengan SP. Contohnya yaitu laju alur udara menuju pipa proses. Yang kedua, set point atau SP merupakan variabel yang sudah ditentukan. Contohnya yaitu nilai tekanan udara sepanjang pipa yang dikehendaki. Yang ketiga, proses variabel atau PV merupakan proses yang harus diamati dan dikontrol setiap saat. Contohnya yaitu tekanan udara sepanjang pipa. Yang keempat, disturbance, yaitu laju alir yang keluar dari V6. Yang kelima, controller merupakan elemen yang mengerjakan 3 langkah sekaligus dalam sistem pengendalian otomatis, yaitu membandingkan set point dengan measurement variable, menghitung berapa error yang dihasilkan, dan mengeluarkan sinyal koreksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses pada pengendalian tekanan. Berikut merupakan gambar PNID dari pengendalian tekanan. Sebelum itu, saya akan menunjukkan apa itu V2, V1, dan yang lainnya. V1 dan V2 merupakan pressure regulator valve, V3, V4, V5, dan V6 merupakan selector valve, dan V7 merupakan relief valve, dan yang terakhir P1, P2, dan P3 merupakan pressure gauge indicator. Proses diawali dengan udara bertekanan yang disuplai dari kompresor masuk ke alat pengendali tekanan. Lalu, suplai udara bertekanan tersebut terpecah menjadi dua, ada yang ke atas dan ada yang lurus. Udara bertekanan yang menuju ke atas fungsinya untuk menggerakkan control valve. Control valve sendiri ada dua jenis, yaitu air to close ATC atau bisa disebut juga dengan valve close atau FC, digunakan untuk alat pengendali tekanan. Maksudnya adalah semakin diberi udara bertekanan maka control valve akan tutup. Dan yang kedua yaitu air to open atau ATO atau bisa disebut dengan valve open atau VO, digunakan untuk alat pengendali aras. Selanjutnya, udara bertekanan yang lurus menuju ke bagian proses. Proses ini terjadi pada control valve. Pada pengendalian tekanan ini terdapat dua cara pengeluaran. Yang pertama melewati tangki dan yang kedua tanpa tangki. Jika melewati tangki, maka V4 harus ditutup dan V3, V5 harus dibuka sehingga udara bertekanan tidak langsung naik keluar melalui lingkungan. Jika tanpa tangki, kebalikannya V3 dan V5 ditutup dan V4 harus dibuka sehingga udara bisa langsung mengarah ke lingkungan. PV merupakan tujuan dari pengendalian tekanan dengan mengendalikan tekanan udara di sepanjang pipa proses. Maka dari itu harus dipasang sebuah sensor atau alat ukur untuk mengetahui nilai yang didapat. Alat ukur yang digunakan adalah pressure gauge yang berupa P4 ini. Dari nilai satuan yang dibaca di P4, hasilnya dilaporkan ke controller sebelum dibandingkan dengan nilai set point. Pada bagian ini dipasang sebuah alat transducer PI yang berfungsi untuk melakukan perubahan bentuk energi tekanan menjadi bentuk energi listrik P2I. Karena pada controller tidak bisa membaca satuan tekanan setelah nilai terbaca bandingkan dengan set point. Jika terdapat selisih antara nilai yang terbaca di P4 dengan set point, maka terjadi error. Karena ada error, maka controller setelah measure oleh sensor melaporkan ke controller, lalu controller mengcompare dengan PV set point. Karena ada perbedaan tersebut, maka controller memerintahkan untuk memanipulate variabel. MV atau manipulate variable adalah laju alur udara yang menuju ke pipa proses. Besar kecilnya laju alur udara dipengaruhi oleh control valve, sedangkan kinerja control valve dikendalikan oleh controller. Lalu didapatkan sinyal berupa arus listrik atau I. Karena control valve tidak memahami bahasa arus listrik, maka sinyal tersebut dirubah menjadi tekanan. Pengubah sinyal tersebut dilakukan oleh
transducer IP. Transducer IP sendiri tujuannya adalah untuk menerjemahkan output analog dari sistem kontrol menjadi nilai tekanan berulang yang tepat untuk mengendalikan aktuator atau operator pneumatik, valve pneumatik, damper, fan, dan lain-lain. Jika nilai PV di bawah set point, maka suplai udara bertekanan yang menggerakkan kontrol valve bisa dikurangi, karena semakin sinyal diturunkan, maka suplai udara ke kontrol valve akan turun, jadi C1 akan terbuka. Karena valve 1 sudah terbuka, laju alir udara bertekanan yang menuju pipa proses akan semakin besar. Jadi nilai MV akan semakin naik, serta nilai tekanan yang terbaca di P4 juga akan naik sehingga diharapkan PV yang didapatkan sama dengan set point. Selanjutnya yaitu logika proses. Yang pertama, jika laju alir udara keluar dari V6 atau disturbance lebih besar, maka PV yang terbaca akan semakin turun. Agar PV bernilai sama dengan set point, maka udara bertekanan yang disuplai harus dinaikkan. Dan yang kedua, laju alir udara keluar pada V6 lebih kecil, maka PV yang terbaca akan semakin besar. Agar PV bernilai sama dengan set point, maka udara bertekanan yang disuplai harus diturunkan. Yang kedua, dan yang selanjutnya yaitu aksi proses atau direct acting. Maksudnya, jika MV diperbesar maka PV meningkat, artinya yaitu ketika pengendali memberikan sinyal, misal jika sinyal semakin tinggi, maka suplai udara menuju kontrol valve semakin naik. Aksi pengendalinya atau reverse acting, jika PV terus meningkat, maka MV akan diperkecil agar PV sama dengan SP. Artinya, jika tekanan udara yang melalui pipa proses PV semakin besar melebihi SP, maka pengendali akan menaikkan sinyal kendali karena suplai udara yang diberikan kontrol valve akan semakin banyak, dan karena tipe kontrol valve air to close, maka dia akan semakin menutup supaya MV-nya menurun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.